Ketemu lagi di Tekno Kreasi Channel. Siang ini saya ada di spot ikonik Kota Semarang. Saya akan ngobrol banyak dengan Pak Wali Kota Semarang. Mumpung saya ada di gedung Balai Kota, saya tertarik karena Wali Kota adalah seorang dokter, baru saja lulus dokter. Nah, bagaimana perjuangan Pak Hendy meraih gelar dokter? Yuk kita ikuti perbincangan dengan Pak Hendy. Salam Teknokreasi. Oke, siang ini istimewa sekali karena saya berada di kantor Wali Kota Semarang. Oh iya, saya sebagai warga Semarang bangga karena Wali Kota saya seorang dokter. Oh ya, saya kayaknya harus buka masker saja karena saya sudah divaksin, jadi saya mau buka masker karena obrolan sore ini istimewa kan. Saya akan ngobrol dengan Pak Hendy, Bapak Hendar Priyadi dan Prof. Ridwan Sanjaya di channel Teknokreasi. Selamat siang Pak Hendy. Selamat siang. Selamat siang Prof. Ridwan. Selamat siang Mbak Uni. Saya izin buka juga ya? Boleh. Kan kita berjarak ini. Iya. Senang sekali karena harus diyakinkan bahwa saya benar-benar wawancara dengan Pak Hendy dan Prof. Ridwan. Iya, Pak Hendy, selamat untuk Pak Hendy sudah menjadi dokter. Saya sebagai warga Semarang bangga karena wali kota saya seorang dokter. Waduh, nggak ada bedanya, kan tetap aja nanti. Dokter dan tidak dokter tetap harus melayani masyarakat. Oh iya, tapi tetap ada bedanya, ada poin plusnya. Nanti apa akan itu? saya tanyakan. Oke, ya. Iya, Pak Hendy kan di tengah kesibukan itu kan bisa belajar atau kuliah S3. Nah, bisa cerita Pak awal mulanya kenapa sih sekolah S3? Nah, yang lain-lain mungkin nanti dulu gitu. Ya, tadinya sih berpikir apakah mungkin ya saya bisa ikut kuliah S3 gitu, sibuk dan lain-lain. Tapi setelah ada sebuah niatnya sederhana aja. Saya kepingin ada hal-hal yang masuk lebih segar lagi, refresh terkait dengan dunia-dunia keilmuan, maka satu-satunya cara adalah mengikhlaskan dan meniatkan diri untuk ikut kuliah. Nah, setelah mulai daftar, ikut kuliah, kemudian saya menikmati karena itu kayak apa ya? Saya pikir ini kayak benar-benar kayak refreshing gitu ya. Ketemu sama dosen, sama guru-guru saya yang mereka kemudian bercerita tentang teori-teori tentang ilmu sosial dan lain-lain, ya kita nikmati, kita dengerin. Kan selama ini saya ngomong, warga yang dengerin, gantian ini saya dengerin, dosennya yang ngomong, dan alhamdulillah perjalanan waktu ini nggak terasa sampai 3 tahun lebih ya. Dan kemarin ada ini salah satu penguji kami nih, Prof. Ridwan, alhamdulillah meluluskan kita untuk bisa jadi dokter. Iya, oke. Ini saya beralih ke Prof. Ridwan dulu. Prof, bisa cerita Prof, bagaimana perjalanan Pak Hendy sampai akhirnya dapat penguji Prof. Ridwan? Setahu saya dokter itu harus ada promotornya ya? Ya. Prof, ya? Oh iya. Jadi memang kalau di Undip itu juga ada dosen penguji internal, ada dosen penguji eksternal. Tentu saja memang ada diskusi ya antara yang nantinya diuji dengan yang mengelola di Undip. Jadi memang kemudian Pak Wali juga pada waktu itu statusnya bukan Pak Wali, Pak Hendy. Gitu. Pak Hendy ya. Pak Hendy sebagai mahasiswa, kemudian saya aja nggak ingat, masa Prof. Ridwan ingat. Jadi setelah dengan diskusi kemudian akhirnya diarahkan ke saya gitu. Pak Hendy itu kan di tengah kesibukan sempat tadi belajar kuliah, kemudian juga menyusun disertasi yang menurut saya nggak mudah. Saya aja kalau misalnya disuruh ngambil S3 agak berpikir. Nah, bagaimana Pak mengatur waktu? Kalau waktunya ya sesuai jadwal aja. Kalau pas jadwal kuliah hari Jumat Sabtu ya saya harus mengosongkan kegiatan-kegiatan kantor, kegiatan pelayanan masyarakat. Jadi memang saya udah niatin dari awal, saya korbankan sebagian hari waktu jam saya untuk bisa menuntut studi di S3. Jadi selama itu ya pas ada tugas ya kita kerjain, pas ada kuliah ya kita harus ikutin, pas ada bimbingan ya kita juga sempatkan harus nungguin para promotor, co-promotor termasuk teman-teman penguji yang lainnya, yang kemudian saya juga koordinasi ada revisi apa nih Prof dan seterusnya. Jadi ya kalau kita udah niat ya pasti harus kita selesaikan dengan ikhlas gitu ya. Atau kebetulan pas COVID Pak, jadi agak longgar waktunya? Enggak juga ya Pak? Enggak, waktu saya masuk itu kan 2019. 2019? Ya, belum ya? Belum. Jadi kemudian COVID-nya kan tahun 2020. Nah,
dengan adanya COVID memang secara aktivitas masyarakat acaranya berkurang, tapi kunjungannya ke masyarakat kan semakin meningkat. Iya. Karena kita harus juga meningkat ya Pak ya. harus cek vaksin, cek bantuan sembako, kemudian cek isolasi terpusat, jumlah kamar rumah sakit dan lain-lain. Jadi ke masyarakatnya semakin meningkat kalau acara-acaranya berkurang, cuman nambah di Zoom-nya, Zoom meeting-nya. Oke, Prof Ridwan mungkin bisa komentar soal disertasi Pak Hendy tentang Smart City kalau nggak salah. Iya, iya. Tentang Smart City. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Pak Hendy itu sosok yang menurut saya tidak perlu diragukan kalau sampai doktor gitu. Karena Mbak Uni nggak tahu ya kalau ternyata Pak Hendy ini pernah jadi dosen. Dosen di Unika gitu. Dosen di Unika meskipun memang dosen tidak tetap karena sebagai praktisi ya, sebagai praktisi. Tapi kan dosen itu biasanya kan tidak pernah selesai ya, tidak pernah selesai dengan satu tahap saja gitu. Tapi kemudian apalagi yang mau diselesaikan itu salah satunya ya doktor. Nah doktor itu yang kemarin diambil oleh Pak Hendy itu kan juga bagian dari apa yang dulu pernah jadi bagian dari Pak Hendy. Jadi sudah pernah jadi dosen, tapi saat ini jadi birokrat. Nah disitulah yang kemudian kalau jadi dokter bukan sesuatu yang asing ya, bukan sesuatu yang aneh. Memang mestinya Pak Hendy harusnya dokter gitu. Dan ternyata betul, memang bisa diwujudkan gitu. Apalagi kemudian kalau kita bicara disertasi, di mana Semarang ini kan sedang naik-naiknya nih, baik berbagai hal. Jadi naik dari sisi prestasinya, naik dari sisi kesejahteraannya, naik dari sisi pembangunannya, naik dari sisi kualitas hidupnya. Nah itu kan harus dikelola dengan cerdas dan itu sudah dipraktekkan sebetulnya. Nah ternyata dari rumusan-rumusan yang sudah ada itu kemudian di cross checkkan dengan praktek sehari-hari yang dilaksanakan oleh Pak Hendy sebagai wali kota ini kemudian jadi rumusan baru, rumusan yang kemudian dipaparkan di Dewan Penguji itu. Pak Hendy menyambung Prof Ridwan, bagaimana mengkorelasikan antara jabatan wali kota kemudian yang satunya doktor? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Karena di dalam berbagai kesempatan, baik waktu diuji maupun dalam aktivitas sehari-hari kuliah, dosen-dosen selalu mengingatkan, Pak Wali, mohon maaf ya, ini bukan jadi wali kota loh, pokoknya harus ikut aturan kita. Oh iya Bu, iya Prof, iya Pak, pokoknya saya siap. Ini hari ini kita memang kepingin khusus untuk menimba ilmu. Jadi dalam penelitian pun juga begitu. Seringkali saya diingatkan sama promotor saya, kamu jangan melihat kamu sebagai wali kota, kamu ini adalah peneliti. Jadi bahasanya, jadi memang tidak ada hubungannya. Tapi kalau untuk sekarang ilmu doktor ini bisa diterapkan nggak untuk menjalani profesi, bukan profesi ya, jabatan Pak Hendy sebagai wali? Kalau buat pribadi saya, sebelum ada titel doktor maupun setelah titel doktor, kok masih mengalami hal yang sama ya. Masih berangkat kantor jam 8 gitu, pulang sampai maghrib gitu. Terus nggak ada pengecualian, oh kalau udah dokter boleh ngantor sampai jam 11, oh nggak ada. Ketemu masyarakat juga masih jadi kewajiban gitu. Jadi saya rasa ini menambah wawasan saya, keilmuan saya bahwa ada teori-teori yang kemudian kita perdalam dan kita munculkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk dunia keilmuan. Iya, oke. Saya kembali ke Prof Ridwan. Prof, mungkin bisa berkomentar Pak Wali yang seorang dokter? Ya, jadi memang dari sisi posisi dan masa kerja, maksudnya jam kerja itu tidak akan berubah ya. Tetapi yang ada hubungannya tadi adalah dari sisi keilmuan dengan apa yang dilakukan sebagai wali kota gitu. Jadi ternyata garis merahnya itu adalah yang dipertahankan kemarin di depan penguji. Jadi yang dilakukan di Semarang sebagai sebuah konsep Smart City itu sudah dilakukan dan kemudian menjadi satu temuan pilar-pilar baru, teori-teori baru yang ternyata kemudian bisa dibagikan kepada masyarakat gitu. Ya, Kalau Pak Hendy sendiri mungkin akan lanjut jadi profesor? Wah, ampun, cukup Prof Ridwan aja. Ya saya mengagumi Prof Ridwan terus terang.
Jadi beliau masih muda, sudah profesor. Waktu saya ketemu pertama, saya juga sampaikan pada beliau, luar biasa ya Prof Ridwan, masih muda, kan adik kelas saya ini beliau. Adik kelas. Sudah profesor dan beliau punya keilmuan yang spesifik yaitu di Smart City. Maka pada saat saya kemarin melakukan penelitian tentang Smart City, saya banyak ngangsu kawruh, banyak bertanya sekaligus, kemudian saya jadikan penguji. Karena saya sering bertanya, kan pasti kan ilmunya sebagian udah ada di saya. Dan alhamdulillah loh, waktu itu saya benar-benar bersyukur bahwa ya ternyata bisa ya kita lewatin ya. Saya awalnya juga masih gimana, tapi ya alhamdulillah bisa. Tapi ada kesulitan terbesar apa Pak saat menyusun disertasi atau selama masa kuliah? Sebenarnya yang paling utama kalau kita tidak niatin adalah waktu. Okay. Tapi karena saya udah niatin ya sudah, kita berbagi saja. Kan harus baca buku yang mungkin tebel-tebel, kalau dulu tebel-tebel ya Prof ya. Kalau sekarang mungkin pakai e-book. Nah, kalau Pak Hendy sendiri jadi begini, ada teman-teman juga yang bantu saya. Tapi pada intinya bahwa ide awal, pola pikirnya memang sesuai dengan petunjuk dosen maupun promotor ataupun keinginan saya untuk bisa bercerita tentang Smart City di Kota Semarang. Tapi pada prakteknya misalnya ambil data di masyarakat ya kita masih bisa berbagi dengan tim ya. Prof Ridwan, satu lagi Prof, bisa komentar nilainya Pak Hendy berapa Prof? Nggak Prof ujian, karena image kita kalau ujian itu kan dibantai atau dihabisi. Ya, kalau sebagai penguji kita hanya memastikan saja apakah temuan-temuan Pak Hendy pada waktu itu memang ada dampaknya kepada masyarakat. Kemudian juga temuan-temuan barunya yang berbeda dengan yang lain-lain itu seperti apa? Seperti halnya kalau kita jadi mahasiswa S3 kan yang dicari adalah ide yang baru, novelty. Nah itu ternyata Pak Hendy berhasil membuktikan, bisa menunjukkan bahwa ada banyak hal yang bisa dikembangkan dari teori sebelumnya, apalagi dikaitkan dengan pelaksanaan di Kota Semarang. Gitu. Jadi kalau menurut saya, apakah Pak Hendy hanya tinggal sebenarnya sudah punya punya banyak pengalaman, tinggal menuangkan ke disertasi itu Prof atau gimana? Ya, jadi sama seperti orang-orang yang ambil S3 ya. Jadi ambil doktoral itu bukan berarti kosong melompong gitu, tidak harus kemudian memulai yang baru. Tetapi sudah punya sesuatu yang dimiliki, entah itu preferensi ya, atau kemudian memang pengalaman selama ini, tetapi kemudian apalagi yang bisa dikembangkan. Nah yang dikembangkan itu yang jadi tugas Pak Hendy selama S3 gitu. Jadi kalau ternyata berhasil menunjukkan ya tidak harus kemudian nilainya susah-susah kan gitu. Meskipun nilainya masih rahasia. Jawabannya Prof Ridwan kayak politisi itu ya. Ternyata ketularan ya. Pak, ini mungkin ini pertanyaan terakhir. Mungkin pesan untuk teman-teman yang seperti Pak Hendy, pejabat dan sebagainya. Apakah perlu untuk kuliah setinggi-tingginya ataukah itu kembali ke diri sendiri? Ya buat saya pribadi ya mudah-mudahan semua yang nonton juga setuju nih. Kan kita sering dengar nih kalimat, raihlah ilmu setinggi mungkin, kalau perlu sampai ke negeri Cina gitu kan. Ya artinya dalam posisi apapun saya rasa selalu ada istilah di atas langit masih ada langit kan gitu. Jadi jangan pernah kita cepat berpuas diri, kita tambah ilmu lebih baik. Bisa kuliah, bisa pendidikan informal atau apapun, tapi intinya jangan pernah cepat puas karena apalagi sekarang ini sangat dinamis sekali dengan kemajuan IT. Jadi saran saya ya ayo kita tetap terus belajar untuk masyarakat dan untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, senang sekali karena saya hari ini ngobrol dengan Dr. Hendra Pribadi, SEMM, dan Prof Ridwan Sanjaya. Prof, mohon maaf belakangnya saya nggak hafal, Prof. Ya, saya juga kembali bangga menjadi warga Semarang. Semoga saya ketularan ilmu mereka. Teman-teman Teknokreasi, simak di channel Teknokreasi. Terima kasih, selamat siang.